Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UN Kimia tahun 2019 dalam rangka menghadapi ujian sekolah tahun ini. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita mulai membahas soal yang ke-11, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Suatu larutan glukosa memiliki MR 180 dilarutkan dalam 100 gram air dan mendidih pada suhu 100,65 derajat Celcius. KB airnya diketahui 0,52, yang ditanyakan adalah massa glukosa yang dilarutkan. Kita ingat lagi, titik didih larutan itu selalu lebih tinggi dibanding titik didih pelarut murni. Sedangkan delta TB atau selisih titik didih larutan itu dirumuskannya dengan titik didih larutan lalu dikurangi titik didih pelarut. Di sini diketahui titik didih larutannya itu adalah 100,65. Jadi kita tuliskan di sini 100,65 lalu dikurangi dengan titik didih pelarut. Di sini adalah pelarutnya 100 gram air. Air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi ini dikurangi dulu dengan 100, didapat hasilnya 0,65 derajat Celcius. Setelah mendapatkan delta TB, lalu kita ke rumus penentuan delta TB, yaitu KB dikali gram per mr kali 1000 per P. Pada soal ini yang ditanyakan adalah massa glukosa, berarti yang ini, yang gram. Boleh diubah langsung rumusnya, mencari massa atau gram itu adalah perkalian silang. Di sini adalah delta TB dikalikan dengan MR lalu dikalikan dengan P. P itu adalah massa pelarut. Di sini nanti adalah 100 gram air, itu P-nya. Lalu dibagi dengan KB dan dikali dengan 1000. Boleh diubah seperti ini, baru dimasukkan angka-angkanya. Delta TB-nya tadi sudah dapat 0,65, lalu dikali dengan MR-nya, diketahui di soal 180, lalu dikali dengan P. P itu adalah massa pelarut, yaitu 100 gram air. Lalu dibagi dengan KB-nya, diketahui di soal adalah 0,52, lalu ini 1000 tetap dituliskan 1000. Selanjutnya ini nolnya bisa dicoret, ini ada 2, lalu ini juga 1 bisa dicoret. Jadi hasilnya tinggal 0,65 dikali 18 dibagi dengan 0,52, ini didapat hasilnya 22,5 gram. Jadi massa glukosa yang dilarutkan yang tepat adalah yang C, 22,5 gram. Sekalian diingat, rumus ini delta TB KB gram per mr kali 1000 per P adalah khusus untuk larutan yang bersifat non-elektrolit. Contohnya non-elektrolit adalah seperti soal ini, yaitu glukosa, lalu yang sering ada di soal itu adalah urea, lalu sukrosa. Ini tergolong non-elektrolit. Sedangkan untuk larutan yang bersifat elektrolit itu misalnya garam-garam NaCl, contohnya natrium klorida, lalu bisa juga K2SO4 kalium sulfat. Rumus untuk delta TB-nya menjadi delta TB sama dengan KB
lalu dikali gram per mr, lalu dikali dengan 1000 per P, masih ditambahkan dengan faktor Van Hoff, yaitu lambangnya I. I itu adalah, jika dipanjangkan, adalah 1 plus N-1 dikali alfa. Jadi ditambahkan rumusnya seperti ini kalau larutannya elektrolit. N itu adalah jumlah ion. Misalnya NaCl, Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti ionnya 2. K2SO4, K-nya ada 2, SO4 ini satu kesatuan ion, jadi nanti N-nya diganti dengan angka 3. Sedangkan alfa itu adalah derajat ionisasi. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-12. Ini adalah tentang penurunan titik beku larutan. Perhatikan beberapa larutan garam berikut. Terdapat 5 larutan garam yang memiliki konsentrasi yang sama. Kita diminta menentukan larutan garam yang mempunyai titik beku paling rendah. Ini semua adalah larutan elektrolit. Kita tuliskan dulu rumusnya. Kalsium karbonat itu rumusnya adalah CaCO3. Cara menghitung jumlah ionnya itu Ca-nya ini adalah 1, lalu ini satu kesatuan ion, jadi jumlah ionnya nanti adalah 2. Ini nanti lambangnya adalah N pada rumusnya. Kemudian barium klorida BaCl2, maka menentukan N-nya, Ba-nya 1, Cl-nya ada 2, berarti 1 ditambah 2 hasilnya 3. Sambil diingat, ini adalah elektrolit yang biner. Jika N-nya sama dengan 2, jika N-nya sama dengan 3 disebut elektrolit terner. Kemudian ada besi 3 klorida. Rumusnya adalah FeCl3. Untuk menentukan N-nya, maka Fe-nya ini adalah 1 ditambah Cl-nya ada 3. Jadi 1 ditambah 3, ini hasilnya 4. Disebut elektrolit kuaterner. Kemudian aluminium sulfat, itu rumusnya adalah Al lalu SO4. Al itu golongan 3, maka ini ada golongannya atau valensinya 3 diletakkan di belakang SO4. Lalu SO4 asalnya dari H2SO4 itu ada angka 2-nya. Jadi untuk menentukan jumlah N-nya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Satu lagi adalah kalium nitrat. Ini di sini saja dituliskannya KNO3. Cara menghitung ionnya, K-nya itu adalah 1 ditambah ini satu kesatuan ion NO3-. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini tergolong elektrolit biner. Rumus yang ada adalah delta TF sama dengan M kali KB dikalikan dengan faktor Van Hoff. Jika dijabarkan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Ini untuk larutan elektrolit. Dan kelima larutan ini adalah elektrolit. Lalu yang ditanyakan di soal, titik beku paling rendah. Titik beku paling rendah berarti kita mencari yang delta TF-nya terbesar. Karena arti delta TF itu adalah penurunan titik beku. Jadi semakin besar delta TF, maka titik bekunya semakin turun atau semakin rendah. Sebaliknya, jika ditanya titik beku yang paling tinggi, berarti kebalikannya dicari yang delta TF-nya terkecil atau paling sedikit penurunan titik bekunya.
delta TF yang terbesar, karena rumusnya ini adalah seperti ini, ada N. Semakin besar N atau jumlah ion, maka delta TF-nya akan semakin besar. Berarti yang ini cari yang N-nya terbesar. N itu tadi adalah jumlah ion. Di sini ada yang 2, 3, 4, 5, lalu ini 2. Maka yang terbesar adalah yang Al2SO4 3 kali. Jadi cari jawaban yang N-nya 5. Jika ditanya titik beku yang paling tinggi, berarti dicari yang delta TF-nya terkecil. Terkecil itu berarti kebalikannya, N-nya itu juga cari yang terkecil. Di soal ini cari yang N-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah titik beku yang paling rendah adalah N-nya sama dengan 5, yaitu Al2SO4 3 kali atau aluminium sulfat. Ada di pilihan jawaban yang D. Jika ditanya yang terkecil, maka N-nya yang sama dengan 2. Di sini ada 2 jawaban. Kalau ditanya yang terkecil, yaitu CaCO3 dan KNO3, karena jumlah ionnya hanya 2. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-13, tekanan osmotik larutan. Seorang pasien memerlukan larutan infus glukosa. Berapakah seharusnya molaritas larutan glukosa agar isotonis terhadap darah? Jika diketahui tekanan osmosis darah adalah 7,3 atmosfer. Diketahui besarnya R adalah 0,082 dan suhu tubuhnya sebesar 37 derajat Celcius. Kita ingat lagi rumus dari tekanan osmotik adalah P sama dengan M kali R kali T. Ini untuk larutan yang bersifat non-elektrolit. M-nya itu adalah konsentrasi atau molaritas, R-nya itu adalah tetapan yang 0,082 dan T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Sedangkan untuk larutan elektrolit, P-nya sama dengan M kali R kali T, masih dikalikan dengan faktor Van Hoff, lambangnya I. Jika dijabarkan 1 plus N-1 dikali alfa. Langkah pertama kita adalah mengubah T itu suhu harus dalam satuan Kelvin. Jadi T-nya yang dalam soal 37 derajat Celcius harus diubah menjadi Kelvin, yaitu 37 ditambah dengan 273. Jadi hasilnya adalah 310 Kelvin. Baru bisa dimasukkan ke dalam rumus. Glukosa itu tergolong larutan yang non-elektrolit. Jadi rumusnya dipakai yang P sama dengan MRT saja. Pada soal ini yang ditanyakan adalah konsentrasi atau molaritas dari glukosa. Langsung saja bisa kita ubah rumus M-nya, berarti P dibagi dengan R lalu dikali dengan T. Angkanya kita masukkan 7,3 dibagi R-nya adalah 0,082 dikali suhunya yang 310. Jika dihitung, ini akan mendapatkan hasil 0,29 M. Jadi ini adalah konsentrasi yang didapatkan. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan membahas soal nomor 14. Diminta menentukan bilangan oksidasi belerang dalam senyawa aluminium sulfat. Rumusnya adalah Al2SO4 3 kali dan pada ion SO3 2-.
Kita tuliskan rumusnya Al2SO4 3 kali. Lalu diingat bahwa bilangan oksidasi dalam suatu senyawa itu jumlahnya harus sama dengan 0. Dan kita uraikan menjadi 2 kali Al ditambah S-nya dikalikan 3 berarti 3 kali S ditambah O-nya dikalikan 4 kali 3 jadi 12 kali O selalu jumlahnya sama dengan 0. Al itu adalah golongan 3A, maka biloxnya nilainya adalah 3 ditambah 3 kali S ditambah 12 kali O, itu nilai bilangan oksidasinya adalah min 2 sama dengan 0. Ini dikalikan 6 ditambah 3S, lalu ini dikalikan menjadi 24, hasilnya sama dengan 0, lalu 3 kali S sama dengan, ini berpindah menjadi 24, dikurang 6 sama dengan 18, maka S-nya didapat plus 6. Kemudian pada ion SO32-, untuk menentukan bilangan oksidasinya, jika ada muatannya bukan sama dengan 0, melainkan sesuai dengan muatannya, berarti nanti sama dengan min 2. Diuraikan S ditambah 3 kali O, hasilnya harus sama dengan min 2. Jika ini muatannya min 3, maka di sini juga min 3. Jika plus 2, maka di sini juga plus 2. Jadi sesuai dengan muatannya. S ditambah O tadi biloxnya selalu min 2 sama dengan min 2. S min ini dikalikan menjadi 6 sama dengan min 2, maka didapat S sama dengan min 2 ditambah 6. Hasilnya adalah plus 4. Jadi jawaban yang tepat adalah plus 6 dan plus 4 atau yang E. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-15. Sebuah cincin disepuh dengan nikel dalam larutan NiSO4 atau nikel sulfat menggunakan arus listrik sebesar 5 ampere selama 1930 detik. Jika ARNI-nya diketahui 59, kita diminta menentukan massa nikel yang mengendap pada cincin tersebut. Ini adalah soal dari hukum Faraday ke-1. Rumusnya yang digunakan adalah W sama dengan AR kali I kali T dibagi dengan V kali 96.500. Untuk menentukan besarnya valensi NiSO4 ini, kita uraikan menjadi Ni2 plus ditambah SO4 2 min. Maka valensinya Ni sesuai dengan muatannya ini nanti. Valensi diganti angka 2. Kita masukkan angkanya. W itu adalah massa nikel yang mengendap. AR-nya adalah 59, lalu dikali dengan I-nya itu adalah arus listrik sebesar 5 ampere, lalu dikali T-nya itu adalah waktunya dalam satuan detik 1930, lalu dibagi dengan valensinya tadi ini adalah 2 dikali 96.500. Jika dihitung, maka W-nya akan mendapatkan hasil 2,95 gram. Inilah massa nikel yang mengendap pada cincin. Jadi jawabannya adalah yang A, 2,95 gram. Demikianlah pembahasan soal latihan kimia telah kita bahas sebanyak 5 soal. Berikut ini terdapat 3 soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama adalah soal tentang tekanan osmotik larutan, yang tadi rumusnya adalah Pi sama dengan M kali R kali T. Sukrosa adalah larutan non-elektrolit,
Lalu nanti untuk menentukan M-nya, di sini M-nya belum ada, bisa digunakan rumus yang gram dibagi mr lalu dikali dengan 1000 per volume. Volumenya harus dalam satuan mililiter jika menggunakan rumus ini. Setelah mendapatkan M, baru masuk ke rumus P sama dengan M kali R kali T, dan suhunya harus diubah menjadi satuan Kelvin. Soal yang kedua diminta menentukan bilangan oksidasi klorin dalam senyawa HClO4. Jadi Cl yang ditanyakan, dan juga dalam ion ClO3-. Berikutnya adalah soal yang ketiga, adalah tentang hukum 1 Faraday. Menentukan massa kalsium atau Ca yang dihasilkan dari elektrolisis lelehan kalsium klorida atau CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arusnya 10 ampere. CaCl2 itu nanti uraiannya menjadi Ca2+, lalu ditambah 2Cl-. Jadi Ca itu valensinya nanti dimasukkan angka 2 atau V-nya, dan waktunya 1 jam harus diubah menjadi detik, yaitu sebesar 3600 detik.